Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Latifah di Learning Journal part 10. Wah, udah part 10 aja nih. Gimana, udah masih pada semangat kan ngeliatin channel saya? Ya, semoga aja ya guys. Jadi di minggu ini itu udah part ke 10. Dan minggu depan itu kita nggak membuat learning journal mengenai materi, tapi learning journalnya itu tentang proses pembuatan film yang akan kita buat masing-masing individu, masing-masing kelompok gitu. Jadi learning journalnya itu nanti minggu depan. Oke, langsung ke pembahasan minggu ini tentang sinematografi. Yang pertama itu pengertiannya dulu ya guys. Pengertian ini nih, sinematografi itu perpaduan atau gabungan seni dan teknologi gambar yang bergerak. Jadi kan kayak pengertian film itu sendiri ya. Jadi adanya gerak dan cahaya. Tapi kalau sinematografi ini adanya seni dan teknologi gambar gitu. Jadi digabungkan seperti itu. Terus departemen ini merupakan departemen di dalam sebuah pembuatan film yang bertanggung jawab langsung kepada proses perekaman gambar bergerak, baik dari segi seni maupun teknik seperti itu. Terus ada tahapan dari sinematografi praproduksi film. Praproduksinya gitu ya guys. Yang pertama itu kita menganalisis dulu nih atau membangun konsep apa aja yang bakal kita buat film. Terus yang kedua itu mendiskusikan konsep look dan mood bersama dengan sutradara dan penata. Artistik dan konsep dari ketiga divisi ini dileburkan menjadi konsep visual. Kemudian ada memilih dan menentukan tim departemen kamera yang dianggap memenuhi persyaratan. Jadi kita memilih orang-orang yang menjadi kameramen itu benar-benar dipilih ya guys, jangan asal milih gitu. Terus setelah terpilihnya tim departemen kamera, mengkoordinasi tim untuk melakukan uji coba kamera, lensa, segala alat penunjang kamera yang dibutuhkan. Jadi setelah udah milih nih, kita cek dulu nih kameranya baik atau tidak, seperti itu. Terus mengikuti range yang dijadwalkan oleh tim produksi guna memahami lokasi syuting. Jadi kita udah ada jadwalnya dan si kameramen itu harus mengikutinya. Yang terakhir itu merancang floor plan untuk memahami blocking kamera dan lighting untuk syuting nanti. Ada tahapan sinematografi saat produksi. Tadi kan praproduksi berarti sebelum produksi. Ini saat produksi. Nah, untuk saat produksi ini mengarahkan sudut pengambilan gambar untuk menghasilkan perekaman yang baik. Terus mengarahkan dan menjaga kesinambungan visual. Jadi benar-benar stabil gitu tuh kameranya yang pas gitu. Terus memeriksa laporan kamera dan kesinambungan tata cahaya. Jadi benar-benar kita perhatikan di lighting, posisi lighting biar si wajah pemeran itu pas gitu tuh. Terus mengkoordinasi teknik perekaman visual kepada tim departemen kamera. Kemudian ada departemen artistik. Nah, departemen artistik ini bertugas memberikan ilustrasi visual, ruangan, dan waktu, dipimpin oleh art director. Seorang desainer produksi memiliki tugas utama membantu sutradara untuk menentukan konsep film secara keseluruhan, baik aspek visual, suasana, konsep warna, sound, dan segala sesuatu hasil-hasil dari film tersebut. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau fungsi dari film itu. Yang pertama itu ada fungsi film. Nah, fungsi film itu sebagai pendidikan atau edukasi. Kemudian film itu sebagai hiburan.
Kemudian ada film itu sebagai penerangan. Oke, selanjutnya ada konstruktif. Itu film bersifat konstruktif itu berisi adegan-adegan yang memberikan nilai-nilai positif bagi audiens atau penonton. Terus yang ketiga itu artistik, etis, logis. Jadi film ini tentu harus artistik, jadi dilihat dari keindahannya. Kemudian karena film adalah karya seni, film dikatakan bermutu apabila membawakan cerita yang mengandung etika dan berpenampilan logis. Yang terakhir itu persuasif. Film yang bersifat persuasif ini film yang ceritanya mengandung ajakan secara halus, ajakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional atau ajakan yang menurut kita itu baik, seperti kayak Pandawara. Kalian tahu kan guys, Pandawara itu pemuda yang mereka itu membersihkan selokan, sungai ya. Itu termasuk kayak ajakan halus buat kita masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemuda, bahwa lingkungan kita tuh saat ini benar-benar tercemar. Jadi ayo gitu. Jadi ya secara tidak langsung mereka tuh mengajak kita untuk membersihkan lingkungan, terutama di lingkungan sekitar rumah kita sendiri gitu. Ada tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi ini nih tahap pencarian data ya, jadi kita tuh mencari-cari informasi tentang film yang akan kita buat seperti itu. Terus dalam tahap ini setiap langkah untuk benar-benar menciptakan film yang dirancang dan direncanakan secara hati-hati. Perusahaan produksi dibuat dan sebuah kantor produksi didirikan. Film ini divisualisasikan oleh sutradara dan bisa diartikan dengan bantuan ilustrator dan seniman konsep. Dan ada produksi film. Dalam produksi film ini, produksi film atau video dibuat dan diambil gambar. Lebih banyak awak akan direktur pada tahap ini seperti master property, supervisor, naskah, asisten direktur, fotografer, editor gambar, editor suara atau sound gitu. Terus ada pasca produksi. Pasca produksi di sini tuh diolah setelah videonya udah jadi gitu. Jadi pasca produksi ini tahap kayak finishing gitu, tahap akhir. Jadi ini tuh tanggung jawabnya di departemen editing ya guys. Jadi diedit, entah itu disatukan video-videonya ataupun ada efek-efek tertentu dalam video tersebut. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan materi minggu ini, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas apa aja nih yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan kelompok saya untuk membuat film, entah film itu dokumenter maupun film fiksi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.